Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Artama Firamo Koginta dengan NIM 24123011 akan membacakan jawaban dari hasil UTS saya dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Nomor 1 yaitu jelaskan hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah serta uraikan landasan teologisnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut Anda, mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter peserta didik? Jawaban saya yaitu hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membentuk perilaku dan kepribadian peserta didik agar sesuai dengan ajaran Islam. Pembelajaran ini tidak hanya menanamkan aspek pengetahuan tetapi juga pembiasaan sikap, penghayatan nilai dan penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akidah menjadi dasar keimanan seseorang, sedangkan akhlak itu merupakan wujud nyata dari keimanan tersebut dalam perilaku sosial maupun pribadi. Secara teologis, landasan pembelajaran akidah akhlak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjulahu wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi contoh utama dalam pembentukan akhlak manusia. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah membentuk akhlak manusia agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan akidah akhlak memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Nah, menurut saya pembelajaran akidah akhlak penting karena membantu membentuk iman, akhlak, dan karakter baik pada peserta didik agar menjadi pribadi yang berilmu dan berperilaku sesuai ajaran Islam. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara KI dan KD pada kurikulum sebelumnya dengan CP dan ATP pada kurikulum Merdeka dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan CP, TP, dan ATP dalam perencanaan pembelajaran berbasis OBE. Jawabannya yaitu pada kurikulum sebelumnya digunakan KI dan KD. KI merupakan gambaran umum kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan KD adalah rincian kemampuan yang harus dicapai siswa pada setiap materi. Dalam kurikulum Merdeka digunakan CP dan ATP. CP adalah kemampuan yang harus dicapai siswa pada setiap fase, sedangkan ATP adalah susunan tujuan pembelajaran yang dibuat berurutan untuk mencapai CP. Perbedaannya, KI dan KD lebih terikat pada kelas dan materi, sedangkan CP dan ATP lebih fleksibel serta berpusat pada perkembangan peserta didik. Hubungan CP, TP, dan ATP dalam pembelajaran berbasis OBE yaitu CP menjadi tujuan akhir pembelajaran lalu diturunkan menjadi TP yang lebih spesifik, kemudian disusun secara sistematis dalam ATP agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 3 yaitu analisislah karakteristik psikologis, sosial, dan religius peserta didik madrasah yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran akidah akhlak. Jelaskan pula implikasinya terhadap pemilihan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Jawabannya, peserta didik madrasah memiliki karakteristik psikologis, sosial, dan religius. Secara psikologis, mereka masih membutuhkan bimbingan dan keteladanan. Secara sosial, mudah dipengaruhi lingkungan dan teman sebaya. Serta secara religius memiliki potensi keimanan yang perlu dibina. Karena itu guru perlu memilih strategi dan metode pembelajaran yang aktif dan menarik seperti diskusi, cerita Islami, pembiasaan, dan keteladanan agar nilai akidah akhlak mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan pentingnya internalisasi nilai iman dan akhlak dalam kehidupan peserta didik di era digital saat ini. Berikan contoh konkret perilaku remaja masa kini yang mencerminkan pengalaman nilai akidah dan akhlak, serta contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di media sosial. Internalisasi nilai iman dan akhlak sangat penting di era digital karena peserta didik itu mudah terpengaruh oleh informasi dan pergaulan di media sosial. Dengan iman dan akhlak yang baik, siswa dapat menggunakan teknologi secara bijak, menjaga perilaku, serta membedakan hal yang baik dan buruk. Contoh perilaku remaja yang mencerminkan nilai akidah dan akhlak guru berkata sopan di media sosial, menghormati orang tua dan guru, membantu teman, serta menggunakan internet untuk belajar dan menyebarkan hal positif. Sedangkan contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di medsos adalah bullying, penyebaran hoaks, berkata kasar, menghina orang lain, dan membuat konten yang tidak pantas. Yang terakhir, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru dituntut mampu memilih model, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan student konkret. Jelaskan bagaimana penerapan model problem based learning dan project based learning pada materi akhlak. Sertakan contoh konkret kegiatan pembelajaran atau proyek yang relevan dan dalam kehidupan siswa madrasah di era sekarang. Jawabannya, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru dapat menggunakan model PBL dan PJBL agar pembelajaran lebih kontekstual dan berpusat pada siswa. Pada PBL, siswa diberikan masalah nyata seperti bullying atau ujaran kebencian di media sosial, lalu berdiskusi mencari solusi berdasarkan nilai akhlak Islam. Pada PJBL, siswa membuat proyek yang berkaitan dengan sehari-hari, misalnya membuat poster atau video tentang etika bermedia sosial dan pentingnya berkata sopan serta menghargai orang lain. Model ini membantu siswa memahami dan menerapkan akhlak dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.